Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Latifah, saya dari Prodi PBSI STKIP PGRI Sumeneb semester 6C. NPM saya 19882011A225810. Yang saya hormati Ibu Nur Hayati M. Hum selaku pengampu mata kuliah seminar bahasa dan Bapak Ahmad Yazid MPD selaku pengampu mata kuliah seminar sastra. Di sini saya akan mempresentasikan praproposal saya yang berjudul Kesantunan Berbahasa dalam novel Waalaikumsalam Pelengkap Iman karya Imam Madaniyah. Saya mengambil judul ini karena novel yang berlatar belakang agama di Indonesia itu sangat banyak ditemui. Salah satunya yaitu novel Waalaikumsalam Pelengkap Iman karya Imam Madaniyah. Dan tuturan antar tokoh di dalam novel tersebut dominan memiliki sifat simpati dan empati. Contohnya, gimana kabarnya Mbak? Sudah baik kan? Dan juga memiliki sifat peduli dan solutif. Contohnya, kalau gitu naik ke sepatu. Tuturan pertama mencerminkan prinsip kesantunan yaitu maksim simpati. Dan tuturan yang kedua mencerminkan prinsip kesantunan yaitu maksim kedermawanan. Sehingga tuturan tersebut dapat dikaji menggunakan ilmu pragmatik. Secara pragmatik, tuturan tersebut atau fenomena tersebut tercover di dalam prinsip kesantunan berbahasa yang sudah dirumuskan oleh Leach tahun 1983. Hal ini menarik untuk diteliti karena selain belum ada yang meneliti interaksi verbal atau tuturan antar tokoh di dalam novel tersebut, banyak menggunakan prinsip kesantunan yang sudah dirumuskan oleh Leach. Dari latar belakang tersebut, ada dua rumusan masalah. Rumusan masalah secara umum, bagaimanakah kesantunan berbahasa dalam novel Waalaikumsalam Pelengkap Iman karya Imam Madaniyah, dan rumusan masalah secara khusus, bagaimanakah interaksi verbal antar tokoh berdasarkan maksim kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, kesederhanaan, permufakatan, dan maksim simpati. Tujuan penelitian ini secara umum untuk mendeskripsikan kesantunan berbahasa dalam novel Waalaikumsalam Pelengkap Iman karya Imam Madaniyah. Secara khusus, penelitian ini untuk mendeskripsikan kesantunan interaksi verbal antar tokoh berdasarkan maksim kebijaksanaan, kesederhanaan, kedermawanan, permufakatan, penghargaan, dan simpati. Secara teoritis, penelitian ini untuk memperkaya khazanah pengetahuan serta memberikan sumbangan tersendiri bagi peneliti bahasa dan sastra Indonesia khususnya di bidang pragmatik. Secara praktis, bagi mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia, penelitian ini dapat digunakan untuk memotivasi gagasan-gagasan baru yang lebih kreatif dan lebih inovatif. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan pijakan atau perbandingan untuk penelitian jangka panjang. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Kesantunan merupakan sopan, yakni bijaksana, murah hati, penuh pujian, rendah hati, sepakat, dan penuh simpati dalam bertingkah laku dan berbahasa. Bahasa merupakan suatu sistem yang digunakan dan ditetapkan oleh masyarakat untuk berinteraksi. Kesantunan berbahasa cerminan dalam berkomunikasi lewat tanda verbal atau tata cara berbahasa, baik menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Novel merupakan karangan yang menceritakan rangkaian kehidupan seseorang yang terdiri dari unsur ekstrinsik atau unsur intrinsik yang dapat meninggalkan kesan dan pesan terhadap pembacanya. Bab 2 yaitu tinjauan mustaka. Tinjauan teoritis, teori yang digunakan berupa
teori pragmatik, terutama yang berkaitan dengan kesantunan berbahasa atau maksim kesantunan yang sudah dirumuskan oleh Leach tahun 1983. Dan secara empiris, tinjauan secara empiris, ada Sofiana Rosarini tahun 2017 dengan judul Kesantunan Tuturan Antar Tokoh dalam Novel Izinkan Aku Menjadi Perempuan karya Lely Nurmida. Penelitian ini memfokuskan pada macam-macam tingkat kesantunan dalam novel Izinkan Aku Menjadi Perempuan karya Lely Nurmida. Dan ada penelitian selanjutnya yang mendukung penelitian ini, yaitu penelitiannya De Jum tahun 2017 dengan judul penelitian Analisis Kesantunan Berbahasa Guru dan Siswa pada Kegiatan Presentasi Pembelajaran Bahasa dan Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Negeri Makassar. Penelitian ini memfokuskan terhadap bentuk kesantunan berbahasa dalam interaksi guru dan siswa pada kegiatan presentasi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 SMP Negeri Makassar. Dan penelitian yang relevan lainnya itu ada penelitiannya Widyansari tahun 2014 dengan judul Prinsip Kesantunan Berbahasa menurut Leach pada novel Pertemuan Dua Hati karya NH Dini dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa di SMA. Fokus penelitian ini pada prinsip kesantunan berbahasa menurut Leach pada novel Pertemuan Dua Hati karya NH Dini dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Penelitian ini untuk mendeskripsikan kesantunan berbahasa dalam novel Waalaikumsalam Pelengkap Iman karya Imam Madaniyah. Penelitian ini mengambil objek novel dan teori pragmatik, khususnya prinsip kesantunan berbahasa menurut Leach tahun 1983 yang meliputi maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim kesederhanaan, maksim permufakatan, maksim penghargaan, dan maksim simpati. Bab 3 yaitu metode penelitian. Ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Sudaryanto tahun 2015 halaman 13 adalah penelitian yang tidak melakukan pengubahan data dalam analisisnya, melainkan dengan cara menguraikan dan menjabarkan data itu sendiri. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sudaryanto halaman 15 adalah metode penelitian yang semata-mata hanya berdasarkan fakta atau fenomena yang memang secara empiris ada di penutur tersebut, sehingga yang dihasilkan atau yang dicatat berupa data yang apa adanya. Penerapan di dalam penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan dan mendeskripsikan data-data berbagai maksim kesantunan yang terdapat dalam interaksi verbal antar tokoh dalam novel Waalaikumsalam Pelengkap Iman karya Imam Madaniyah. Dan langkah awal peneliti ini menemukan fakta-fakta yang berupa interaksi verbal antar tokoh dalam novel tersebut. Selanjutnya yaitu kehadiran peneliti.
yakni peneliti menyimak atau membaca tuturan-tuturan yang ada di dalam novel Waalaikumsalam Pelengkap Iman karya Imam Madaniyah. Peneliti sebagai pengumpul data. Peneliti mengumpulkan data dan mengklasifikasikan data yang akan dianalisis terkait dengan kesantunan berbahasa. Dan peneliti sebagai penganalisis data, yakni peneliti menganalisis data berupa tuturan antar tokoh dalam novel tersebut berdasarkan klasifikasi yang sudah dirumuskan oleh Leach. Peneliti sebagai pelapor hasil penelitian. Hal ini sebagai pertanggungjawaban peneliti terhadap penelitian tersebut. Data dan sumber data. Data di dalam penelitian ini berupa data tertulis, yakni berupa tuturan antar tokoh di dalam novel Waalaikumsalam Pelengkap Iman karya Imam Madaniyah. Sumber data ini berupa novel Waalaikumsalam Pelengkap Iman karya Imam Madaniyah. Tahap pengumpulan data ini menggunakan metode simak dengan teknik dasar sadap dan teknik lanjutan yang pertama yaitu teknik bebas libat cakap dan teknik lanjutan yang kedua yaitu teknik catat. Maksudnya, peneliti menyimak atau membaca dan memahami semua dialog yang dituturkan oleh tokoh dalam novel tersebut. Dan peneliti juga menyadap penggunaan bahasa yang ada pada dialog antar tokoh dalam novel tersebut. Serta peneliti juga mencatat atau mengklasifikasikan tuturan tersebut berdasarkan maksim yang sudah dirumuskan oleh Leach. Pengecekan keabsahan data yaitu untuk mengecek ketepatan pengklasifikasian data tersebut. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Agee dan teknik dasar bagi unsur langsung. Maksudnya, tuturan dalam novel tersebut diklasifikasikan berdasarkan bagian yang mengandung unsur kesantunan yang sudah dirumuskan oleh Leach. Dan teknik lanjutan teknik banding, yakni peneliti membandingkan antar satuan gramatikal yang mengandung prinsip kesantunan berbahasa yang sudah dikemukakan oleh Leach. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.